Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah bertanya kepada hambanya, bertanya kepada seluruh manusia tentang tujuan hidup mereka. Dan Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha thumma annakum ilayna la turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian bermain-main dalam keadaan sia-sia? Thumma annakum ilayna la turja'un. Lalu kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun juga dalam surah Al-Qiyamah Allah juga mengatakan yang sama artinya. Apakah kalian mengira wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada perintah dan larangan, sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'an beliau mengatakan wala yu'mar wala yunha. Apakah manusia mereka mengira mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diperintah? Apakah mereka mengira manusia Allah ciptakan mereka tanpa dilarangan, tanpa dilarang? Dan juga ulama yang lain mengatakan wala yusabu wala yu'aqabu. Apakah kalian juga mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tidak akan memberikan balasan kepada kalian? Dan juga apakah kalian mengira bahwasanya Allah tidak akan mengadab kita? Tsumma kalla,
pasti kita akan diadab, pasti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan kita sekarang, untuk apa tujuan kita hidup di dunia ini? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak ada menjadi ada? Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan yang agung, dengan tujuan yang sangat mulia. Allah tidak menciptakan manusia untuk makan saja. Allah tidak menciptakan manusia mereka untuk tidur saja, untuk bermain-main, berpoya-poya. Tidak demikian. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengabarkan kepada kita semua tentang tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita nanti kelak pada hari kiamat, seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, mereka akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di muka bumi ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan kepada kita semua, lan tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al al-arba'. Tidak akan bergeser, kata Nabi SAW, kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 permasalahan. 4 pertanyaan ini wajib untuk kita bisa mengetahui jawabannya. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia yang binasa. Kita akan menjadi manusia yang celaka. Dan Nabi menyebutkan yang pertama adalah wa an umrihi fima afna. Tentang usia manusia, tentang umur kita yang Allah berikan kepada seluruh manusia, yang Allah titipkan kepada hambanya. Usia kita, umur kita yang singkat ini, untuk apa kita manfaatkan? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bersumpah tentang pentingnya umur manusia, tentang pentingnya waktu yang Allah berikan kepada manusia. Allah mengatakan dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya seluruh manusia, sesungguhnya semua manusia, mereka berada di dalam kerugian yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah kecualikan yang pertama adalah illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, mengerjakan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan juga saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya umur kita hanyalah singkat. Tidak ada yang hidup mungkin sampai 150 tahun atau 200 tahun. Tapi ingat, Nabi sudah memberikan gambaran kepada manusia, memberikan bocoran kepada manusia bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW berkisar di antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Maka pertanyaannya, untuk apa usia yang singkat ini? Untuk apa kita manfaatkan? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah untuk yang lain? Karena kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, kalau kita perhatikan tujuan manusia berbagai macam. Ada yang mereka orientasinya, tujuan hidup mereka ingin mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya. Ada di antara mereka yang tujuan hidup mereka untuk mendapatkan kemewahan. Allah berikan semua itu. Tapi ingat, itu bukan tujuan yang hakiki yang sebenarnya. Tujuan seorang mukmin sejati adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali semua kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita akan menjadi manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala binasa.
Kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sempitkan kehidupan manusia. Kalau tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cerai-beraikan urusan kita. Naudzubillah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sampaikan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Apa kata Nabi SAW dalam hadis qudsi? Barang siapa yang orientasi, yang tujuan hidupnya bukan karena Allah, bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dunia yang fana ini, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, disampaikan dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusan dia. Dunia yang dia cari selama ini, yang dia berusaha dari pagi sampai pagi dia ingin mencarinya, Allah tidak akan berikan kepada orang tersebut kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dan tidak kurang. Maka sebaliknya Nabi mengatakan, wa man kanatil akhiraniyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala fi qalbihi gina wa atathu dunya wa hiya raghimah. Sebaliknya Nabi mengatakan, barang siapa yang orientasinya adalah untuk akhirat, negeri yang abadi, yang kekal selama-lamanya, Allah akan jadikan mudah segala perkaranya. Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya, dijadikan mudah dalam permasalahannya. Dunia yang dia cari selama ini akan datang kepada dia dalam keadaan hina dina. Maka marilah kita melihat, ma'asyiral muslimin, apakah kita hidup di dunia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk hal yang lain. Dan juga dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati amla'u sadrak gina wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, Allah memanggil hambanya. Padahal di antara kita ada orang munafik, ada orang mukmin, ada orang yang kufur, ada orang yang fasik, namun Allah tetap memanggil kita dengan kasih sayang sehingga kita mau kembali kepada jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tafarraq li ibadati, dekatkanlah dirimu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'al mala'tu yadayka syughla. Namun kalau seandainya kita semua tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia kita. Dan inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak kita melihat saudara-saudari kita, mereka berlomba-lomba untuk mencari kehidupan dunia yang fana, padahal mereka akan meninggalkan dunia ini. Ingatlah wahai saudaraku, dunia yang ada di hadapan kita ini kita akan tinggalkan, atau dunia akan meninggalkan kita. Walau bagaimanapun kita mencintai dunia, dunia akan meninggalkan kita. Maka sungguh indah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata beliau? Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan walikulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Apa kata beliau? Sesungguhnya dunia yang hijau, yang mungkin sering kita memuja dan memujinya, itu akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dunia ini. Adapun akhirat yang abadi, yang kita benci dengannya, tidak mau kembali berjumpa dengannya, akan menjumpai kita. Oleh karena itu beliau mengatakan, sesungguhnya dunia dan akhirat masing-masing punya anak. Dan beliau memberikan saran kepada kita semua, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia yang diperbudak dengan dunia. Karena hari ini adalah kesempatan untuk kita beramal soleh. Adapun besok kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang pertama ini wajib untuk kita bisa menjawab. Untuk apa kita hidup di muka bumi ini? Lalu yang kedua, di antara pertanyaan yang Nabi SAW sampaikan kepada umatnya, bahwasanya Allah akan bertanya,
wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu kita. Maksudnya adalah ilmu agama, ilmu syar'i, yang mana seorang hamba diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu syar'i. Dan hukum mempelajari ilmu agama itu adalah hukumnya wajib, bukan sunnah. Apalagi yang berkaitan tentang muamalah kita kepada Allah, tentang ibadah, solat kita, maka itu hal yang wajib. Nabi SAW katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, hukumnya adalah wajib. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita tidak mau memperdalamkan ilmu agama kita, tidak mau mempelajari ilmu syar'i, maka mana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar? Mana mungkin kita bisa mengetahui mana amalan yang Nabi SAW kerjakan dan mana amalan Nabi yang dilarang kepada kita semua? Dengan ilmulah kita bisa mengetahui. Makanya Allah bertanya dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat dalam Al-Quran bertanya kepada hambanya, tidaklah sama orang yang mengetahui, orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Allah mengatakan, la yastawil hayy wal mayit. Allah bertanya kepada kita semua, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. La yastawi kama la yastawil hayy wal mayit. Apakah sama, kata Allah, orang yang mengetahui, artinya orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Sebagaimana tidak samanya orang yang mati dengan orang yang hidup. Itu perbedaannya. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin, janganlah kita malas untuk menghadiri majelis ilmu. Karena di sanalah kita akan mengetahui tentang agama kita yang sebenarnya. Kenapa? Di antara faidah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia hambanya untuk mempelajari agama Islam dengan benar. Pertama, bahwasanya dengan itu Allah akan mengangkat derajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan manusia bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan gelarnya, bukan dengan kekayaan yang dia miliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin hambanya. Allah mengangkat derajat manusia dengan sebab dia mempelajari ilmu agama ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengatakan, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu agama beberapa derajat. Di antara faedah yang lain, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Berarti secara tidak langsung kita telah mewariskan warisan para nabi. Karena warisan para nabi adalah bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah tahta, bukanlah kekayaan, tetapi warisan mereka adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Innal ulama lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihabdin wafir. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya para ulama itu mereka pewaris Nabi. Dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan harta dinar, harta dirham kepada generasi penerus mereka. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Maka barang siapa yang mengambil, sungguh telah mengambil bagian yang sangat cukup. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban kita adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa, kata Nabi, yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka dia memperdalamkan ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, maka pasti Allah memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kemudian di antara pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada hambanya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq.
tentang harta kita, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, dari mana kita mendapatkan harta kita? Dan lalu kemana kita infakkan harta kita tersebut? Di zaman sekarang ini, kalau kita memperhatikan sebagian manusia dalam hal mencari rizki mereka, ada di antara mereka yang mencari rizki dengan cara yang betul, yang Allah syariatkan, yang memang Allah ridho kepadanya. Tapi sebagian manusia sungguh disayangkan, ada yang mendapatkan rizki mereka dengan cara menipu orang lain, dengan cara menzalimi orang lain, dengan cara korupsi dan yang lainnya. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang ini. Tidakkah kita takut, ma'asyiral muslimin? Barang yang kita konsumsi, lalu kita berikan kepada anak istri kita, lalu tumbuh daging mereka dengan apa yang kita dapatkan dari sesuatu yang haram tersebut. Bukankah Nabi mengingatkan kepada kita semua, ma nabata lahmun min sakhtin fannaru aula bih. Tidaklah daging yang tumbuh dari barang yang haram, kata Nabi, kecuali pantas baginya neraka jahanam, wa na'udzubillah. Maka perhatikanlah wahai saudaraku, jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, yang kita makan setiap hari sesuatu yang haram, yang kita minum, kita masukkan ke dalam tubuh kita, yang syubhat, yang tidak jelas, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita, akan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dan terjadi di zaman kita sekarang ini. Karena sesungguhnya fitnah terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah fitnah harta ini dan fitnah perempuan. Bukankah Nabi SAW telah memperingatkan kita berabad pada berapa tahun yang lalu? Lalu terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sayati, kata Nabi, alan nas zamanun la yuballil mar'u min aina akhadha malu amin halal amin haram. Kata Nabi SAW, sungguh akan terjadi pada suatu zaman nanti, akan terjadi kepada manusia suatu zaman nanti, yang mana mereka, manusia, kita semua umumnya, tidak memperdulikan lagi dari mana mereka mendapatkan harta mereka, imma dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dan terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sebagian manusia tidak peduli lagi. Yang penting mereka mendapatkan harta, lalu mereka berikan kepada istri anak mereka. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, tahukah kita di antara salah satu sebab terhalangnya doa yang kita panjatkan di malam hari, di waktu-waktu yang mana diijabahkan doa kita, kenapa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada satu penyebab yang mungkin ini sering terjadi, yang mungkin ini sering menimpa manusia. Ternyata yang dia konsumsi adalah banyak dari yang haram. Sehingga kata Nabi SAW ketika menceritakan bagaimana kondisi seorang yang mengadakan safar, dia mengadakan tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah kabulkan doaku, kata orang tersebut. Ya Allah kabulkanlah doaku. Orang ini lagi musafir. Padahal kita ketahui orang yang musafir, kalau dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, termasuk salah satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah da'watul musafir. Doa orang yang mengadakan perjalanan. Kenapa orang ini sudah melakukan perjalanan lalu berdoa mengangkat tangannya ke langit? Apa jawaban Nabi SAW yang dikatakan? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Orang ini, kata Nabi SAW, walaupun dia sudah mengadakan safar, tetapi makanannya dari barang haram, minumannya dari barang haram, pakaiannya dari barang haram, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu salah satu sebab doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian terakhir, di antara pertanyaan yang Allah pasti tanyakan kepada manusia, wa an jismihi fima ablah, au an badanihi fima ablah, tentang tubuh kita, tentang jasad kita, badan kita. Allah akan bertanya, lelah letih tubuh kita ini untuk apa? Apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai
Seorang hamba dia memperhatikan bagaimana kondisi yang zahir saya nampak saja. Wajahnya, tubuhnya walaupun dia kuat, tetapi dia tidak tahu fungsinya untuk beribadah kepada Allah, maka sia-sialah tubuh tersebut. Walaupun dia kuat, tetapi ada orang yang mungkin kekuatannya lemah, tapi dia ingat bahwasannya seluruh anggota tubuhnya untuk mengabdi dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang beruntung. Bukankah Nabi mengatakan kepada kita semua, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada tampang kita. Imah kita orang yang ganteng, imah kita orang yang berkulit putih, kulit hitam, kulit coklat, Allah tidak butuh semua itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati-hati hambanya. Itu yang Allah lihat. Apakah hati tersebut sehat? Apakah hati tersebut diisi dengan tauhid? Apakah hati tersebut dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan hati tersebut diisi dengan perbuatan kesyirikan, dengan perbuatan bid'ah, dengan perbuatan yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang mana nanti pada hari kiamat semua harta yang kita banggakan, semua anak yang kita banggakan tidaklah bermanfaat lagi kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk senantiasa bisa menjawab pertanyaan yang 4 tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, tetap berada di atas agama yang hak ini, yaitu agama Islam, agama yaitu para nabi, para rasul, itu agama tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas agama yang hak ini sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhumul amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawaffana alal Islam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal guna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus.